Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk pada pertemuan kedua pada manajemen database. Itu kita akan bahas yaitu tentang pengenalan basis data. Materi yang mencakup dalam pertemuan kedua ini, yang pertama itu latar belakang dan definisi basis data. Yang kedua itu operasi dasar basis data. Yang ketiga itu keuntungan penggunaan basis data. Yang keempat itu penerapan basis data di berbagai bidang. Kita masuk ke yang pertama itu latar belakang dari adanya basis data, yaitu dimulai adanya penyimpanan data dalam bentuk arsip yang disimpan dalam map. Kemudian map tersebut dikelompokkan, kemudian dimasukkan ke dalam lemari arsip, sehingga jika kita mencari arsip tersebut bisa dengan mudah dan cepat. Ini contoh dari lemari arsipnya. Kemudian kelemahan dari lemari arsip sebagai tempat penyimpanan data, yaitu yang pertama memiliki volume yang cukup besar sehingga membutuhkan ruangan yang besar dan tidak efisien. Yang kedua yaitu pencarian data yang cukup sulit dan butuh waktu lama karena harus mencari satu persatu. Yang ketiga, jika terjadi bencana alam seperti banjir, kebakaran, atau gempa bumi, arsip tersebut bisa hancur. Sedangkan kelebihan lemari arsip sebagai media penyimpanan data, yaitu lemari arsip mempunyai daya tahan yang lebih lama. Yang kedua, tidak perlu perawatan khusus. Dalam pencarian arsip, yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian akan dilakukan tujuan pengelompokan arsip. Ketika membutuhkan kembali arsip data, bisa mendapatkan dengan mudah dan cepat. Sehingga di sini tujuannya banyak yang tidak tercapai, sehingga akan diciptakan basis data. Tahapan ditemukan basis data yaitu dimulai dari lemari arsip, kemudian adanya sistem pemrosesan file tradisional, kemudian baru tercipta basis data. Pada pemrosesan file secara tradisional, sumber data dikumpulkan dalam file-file yang tidak saling terhubung atau terpisah. Pemrosesan didasarkan pada kebutuhan dari masing-masing pemakai, di mana masing-masing file diperuntukkan hanya untuk satu program aplikasi saja. Kita perhatikan gambar mengenai suatu universitas mempunyai dua sistem, yakni sistem yang memproses data mahasiswa dan sistem yang mengelola data mata kuliah, di mana pada kedua sistem tersebut tidak saling keterkaitan antara satu sistem dengan sistem lainnya. Kelemahan dari sistem pemrosesan file tradisional, yang pertama yaitu timbulnya data rangkap atau redundansi data dan ketidakkonsistenan data atau inkonsistensi data, sehingga menimbulkan pemborosan tempat penyimpanan dan biaya akses yang bertambah. Yang kedua yaitu kesukaran atau kesulitan dalam mengakses data, karena di sini data yang tersebut tidak saling terhubung antara satu data dengan data lainnya. Yang ketiga yaitu data terisolir atau isolation data, yang merupakan bisa saja file-file simpan dalam format yang berbeda. Yang keempat yaitu masalah pengamanan, yaitu di sini pada sistem pemrosesan file itu tidak adanya suatu pemberian hak akses kepada user, sehingga seseorang bisa bebas untuk mengakses file tersebut. Yang kelima yaitu data dependensi, yaitu sebuah data tersebut dia berdiri sendiri sehingga tidak ada terhubung antara satu data dengan data lainnya. Definisi dari basis data tersebut terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Basis merupakan markas atau gudang atau tempat berkumpul, sedangkan data representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, barang, hewan, peristiwa, keadaan, dan sebagainya yang direkam atau dicatat dalam bentuk angka, huruf, teks, bunyi, gambar, video, simbol, atau kombinasinya. Definisi basis data itu banyak sekali. Yang pertama bisa kita sampaikan, yaitu basis data merupakan himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat. Yang kedua, kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama tanpa adanya pengulangan atau redundansi data yang tidak perlu untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, kumpulan file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Yang keempat, sekumpulan data yang terintegrasi yang diorganisasikan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai dalam suatu organisasi.
Jadi dapat kita simpulkan bahwa definisi base data itu secara umum merupakan kumpulan data, file, tabel, atau arsip yang saling berhubungan tanpa adanya pengulangan atau redundansi data. Tidak perlu yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik sehingga kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat guna memenuhi kebutuhan para pemakai atau user dalam satu organisasi. Persamaan basis data dan lemari arsip itu ada dua, yaitu dari prinsip kerja dan tujuan. Dari prinsip kerja yaitu memakai pengaturan data atau arsip, sedangkan tujuan itu kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali data atau arsip. Sedangkan perbandingan basis data dan lemari arsip dapat dilihat dari aspek media penyimpanan dan cara mengakses. Kalau dari media penyimpanan, lemari arsip itu menggunakan dalam bentuk besi atau kayu, sedangkan basis data itu menggunakan media penyimpanan elektronik seperti cakram magnetis atau kita sebut dengan hard disk. Sedangkan cara mengakses, kalau lemari arsip itu dilakukan aksesnya oleh manusia, sedangkan basis data yang melakukan pengaksesannya itu mesin pintar dari elektronis. Basis data bukan hanya sekedar penyimpanan data secara elektronis dengan bantu komputer. Tidak semua bentuk penyimpanan data secara elektronis bisa disebut basis data, karena dalam file tersebut tidak ada pemilihan pengelompokan data sesuai dengan jenis datanya. Dalam basis data itu dilakukan pengaturan pemilihan pengelompokan data sehingga nantinya akan disimpan sesuai dengan fungsi dan jenisnya, sehingga baru bentuk sejumlah tabel terpisah atau dalam bentuk pendefinisian kolom-kolom atau field dalam data dalam setiap tabel. Ini perbandingan lemari besi dan basis data, yaitu pada lemari besi itu nantinya disimpan dalam sebuah lemari besi yang menyangkut dengan data-data yang sudah dikelompokkan, sedangkan dalam basis data itu sudah menggunakan yaitu berupa hard disk. Kemudian operasi dasar dalam basis data. Dalam sebuah disk, basis data dapat diciptakan dan dapat pula ditiadakan. Di dalam sebuah disk kita dapat mendapatkan lebih dari satu basis data. Dalam sebuah basis data kita dapat mendapatkan satu atau lebih tabel. Yang keempat, pada tabel inilah data disimpan dan ditempatkan. Contoh basis data itu basis data kepegawaian, basis data akademik, basis data inventory atau pergudangan. Basis data akademik itu terdiri dari tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel dosen, tabel jadwal, tabel kehadiran, dan tabel nilai. Adapun operasi dasar pada basis data, yang pertama pembuatan basis data baru itu dikenal dengan create database, yang identik dengan pembuatan lemari arsip yang baru. Yang kedua, penghapusan basis data atau drop database, yang identik dengan perusakan lemari arsip atau sekaligus beserta isinya jika ada. Yang ketiga, pembuatan tabel baru ke suatu basis data atau dikenal dengan create tabel, yang identik dengan penambahan map arsip baru ke sebuah lemari arsip yang sudah ada. Yang keempat, penghapusan tabel dari suatu basis data atau dikenal dengan drop tabel, yang identik dengan perusakan map arsip lama yang ada di sebuah lemari arsip. Yang kelima, penambahan atau pengisian baris data baru ke sebuah tabel di sebuah basis data, yang dikenal dengan insert, yang identik dengan penambahan lembaran arsip ke dalam map arsip. Yang keenam, pengambilan basis data dari sebuah tabel atau retrieve atau search, yang identik dengan pencarian lembaran arsip dari sebuah map arsip. Yang ketujuh, pengubahan baris data dari sebuah tabel atau dengan update, yang identik dengan perbaikan isi lembaran arsip yang ada di sebuah map arsip. Yang kedelapan, penghapusan baris data dari sebuah tabel yang dikenal delete, yang identik dengan penghapusan sebuah lembaran arsip yang ada di sebuah map arsip. Oke, kita masuk lagi yaitu keunggulan dari menggunakan basis data. Yang pertama, kita lihat dari kecepatan dan kemudahan, yakni agar pengguna basis data itu bisa menyimpan data, melakukan perubahan atau manipulasi terhadap data
menampilkan kembali data dengan lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan cara biasa, baik manual ataupun elektronis. Yang kedua, efisiensi ruang penyimpanan. Dengan batch data, kita mampu melakukan penekanan jumlah redundansi atau pengulangan data, baik dengan menerapkan sejumlah pengkodean atau dengan membuat relasi-relasi antara kelompok data yang saling berhubungan. Yang ketiga, keakuratan, agar data sesuai dengan aturan dan batasan tertentu dengan cara memanfaatkan pembentukan relasi antar data bersama dengan penyerapan tipe, domain data, keunikan data, dan sebagainya. Yang keempat, ketersediaan, agar data bisa diakses oleh setiap pengguna yang membutuhkan dengan penerapan teknologi jaringan. Yang kelima, kelengkapan, agar data yang dikelola senantiasa lengkap baik relatif terhadap kebutuhan pemakai maupun terhadap waktu, dengan melakukan penambahan baris-baris data ataupun melakukan perubahan struktur pada basis data, yakni dengan menambahkan field pada tabel atau menambah tabel baru. Yang keenam, keamanan, agar data yang bersifat rahasia atau proses yang vital tidak jatuh ke orang atau pengguna yang tidak berhak, yakni dengan penggunaan akun atau username dan password, serta menerapkan pembedaan akses setiap pengguna terhadap data yang bisa dibaca atau proses yang bisa dilakukan. Yang ketujuh, kebersamaan, agar data yang dikelola oleh sistem mendukung lingkungan multi-user atau banyak pemakai dengan menjaga atau menghindari munculnya problem baru seperti inkonsistensi data karena terjadi perubahan data yang dilakukan oleh beberapa user dalam waktu yang bersamaan, atau kondisi deadlock atau lock karena ada banyak pemakai yang saling menunggu untuk menggunakan data. Baik, penerapan batch data dalam kehidupan sekitar itu kita lihat dari perbankan, yaitu digunakan untuk pengolahan data nasabah, tabungan, pinjaman, pembuatan laporan akuntansi, pelayanan informasi pada nasabah, dan lain-lain. Kemudian pada pendidikan atau sekolah yang digunakan untuk pengelolaan data siswa, penjadwalan kegiatan, perkuliahan, nilai, dan lain-lain. Yang ketiga, rumah sakit, pengolahan histori penyakit atau pengobatan pasien, mengenangani pembayaran perawatan, dan lain-lain. Kemudian dalam bidang telekomunikasi digunakan untuk pengolahan data administrasi kabel atau data pelanggan, menangani gangguan, pengolahan data tagihan, jumlah pulsa telepon, dan lain-lain. Selanjutnya dari bandara, yaitu digunakan untuk pengolahan data reservasi, penjadwalan, dan lain-lain. Dan dalam pabrik itu digunakan pengolahan data produksi, persediaan barang, pemesanan, dan lain-lain. Dan banyak lagi yang lainnya. Oke, demikian untuk pertemuan pada hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.